Nah, kalau di subbab 1.1 kita sudah belajar mengenai definisi subruang dari Fn. Nah, kalau di sini kita akan mendefinisikan subruang dari V atau ruang vektor secara umum. Ya. Nah, misal definisinya itu adalah subruang W dari sebuah ruang vektor V adalah subset. Jadi syaratnya itu dia tuh harus subset dari si V dan memenuhi ke semua aksioma pada definisi ruang vektor. Jadi memenuhi ke 9 aksioma yang ada tadi, gitu ya. Nah, karena dia harus memenuhi ke 9 aksioma yang tadi, terutama yang ini yang aksioma ke-1 dan aksioma kelima ya, di mana tertutup terhadap perkalian skalar dan tertutup terhadap penjumlahan vektor. Nah, itu yang penting untuk dibuktikan. Yang aksioma yang lain yang komutatif, punya vektor 0, asosiatif, distributif itu semua otomatis terturunkan ya. Oleh karena itu kita punya lema nih. Jadi U itu adalah subruang jika memenuhi ini yang pertama nih, tertutup terhadap penjumlahan vektor. Jadi ambil dua vektor di U ya, jumlahin harus ada di U juga, ambil suatu skalar dan suatu vektor di U, lakukan perkalian skalar harus ada di U juga gitu. Dan yang terakhir dia tuh nggak boleh kosong ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan definisi subruang yang waktu kita bahas di bab 1.1 di mana syarat pertamanya itu mengandung vektor 0. Nah, mengandung vektor 0 itu otomatis sebenarnya kalau dia memenuhi yang dua, dia pasti memenuhi yang pengandung vektor 0. Jadi syarat ini lebih lemah tapi cukup bisa dipakai untuk mendefinisikan subruang ya. Jadi cukup tidak kosong aja dulu ya. Nah, abis ini akan ada satu contoh. Nah, misalkan ruang vektornya itu adalah ruang matriks yang berukuran 2 kali 2. Dan ini saya ambil sebuah contoh subsetnya itu adalah U adalah himpunan matriks 2 kali 2 yang determinannya tuh 0 doang gitu. Ya. Nah, apakah U itu subruang? Ya. Ya. Apakah U itu subruang? Ya. Jadi harus kalau iya jawabannya Anda harus membuktikan ketiga syarat yang tadi itu. Tidak kosong, tertutup terhadap penjumlahan vektor, tertutup terhadap perkalian skalar. Tapi kalau jawabannya tidak, ya Anda cukup mencari contoh penyangkal. Jadi kalau jawabannya tidak, itu cukup happy karena cukup cari contoh penyangkal. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Ya silakan dipikirkan. Nah, dan jawabannya itu adalah tidak ya. Tidak. Nah, saya bisa mencari dua buah matriks ya yang determinannya itu 0, tapi kalau saya jumlahkan determinannya jadi nggak 0 ya. Nah, ini adalah contohnya. Determinan A itu 0, determinan B juga 0. Nah, tapi determinan dari A plus B itu nggak 0 ya. Jadi ini adalah contoh penyangkal dari apakah U itu subruang. Jawabannya tidak. Ya. Selanjutnya ada satu contoh lagi. Nah, saya ambil sebuah ruang vektornya masih sama, yaitu adalah ruang matriks 2 kali 2. Dan sekarang U-nya itu adalah semua matriks 2 kali 2 yang simetri. Nah, Anda masih ingat definisi simetri? Ya, simetri itu adalah matriks yang sama dengan transposnya. Ya. Nah, ini sama dengan transposnya. Nah, ini jadi A21 ya. Nah, ini jadi A12, ini A22. Ya. Nah, jadi matriks yang sama dengan transposnya. Berarti contohnya itu adalah ini. 1002. Nah, ini adalah ada di U. Ya, jadi terbukti dia U itu nggak kosong. Karena ini saya udah dapat satu buah contoh matriks yang simetri. Ya. Jadi U itu adalah tidak kosong. Jadi 1002 ya. Ini jelas ada di U. Jadi U tidak kosong. Nah, syarat kedua tuh apa? Dia harus tertutup terhadap penjumlahan matriks, terjumlahan vektor gitu ya. Jadi saya ambil dua buah vektor A sama B ada di U nih ya. Berarti A itu simetri dan B itu simetri ya. Nah, sekarang saya pengen tahu apakah A dan B itu ada di U gitu ya. Akan dibuktikan A plus B ada di U juga. Nah, gimana cara menentukan A dan B ada di U? Berarti kita harus ngecek A dan B itu simetri atau enggak gitu ya. Jadi kita cek aja. Kita transpose yuk.
A transpose ditambah B transpose, dan karena A itu ada di U, ini jadi A, dan karena B itu ada di U, B itu simetri jadi B. Nah, oleh karena itu A plus B transpose itu sama dengan A plus B. Oh, makanya berarti A plus B simetri. Simetris, ya. Jadi A plus B ada di U juga. Dan yang sifat yang ketiga, A ada di U, terus ambil sebuah skalar ya, di F. Nah, kita cek nih, transpose itu apa gitu. Nah, karena ini alpha transpose dikalikan A transpose, nah, karena skalar ditranspose kan sama dengan alpha juga ya, dan A transpose itu ada di U, maka A transpose sama dengan A. Jadi alpha A. Nah, jadi terlihat bahwa alpha A transpose itu sama dengan alpha A. Jadi alpha A ada di U juga. Jadi dari kondisi 1, nomor 2, dan nomor 3 ini terpenuhi, maka terbukti bahwa U itu adalah subruang. Ya, semoga cukup jelas dari contoh sederhana ini bagaimana membuktikan sebuah subset dari sebuah ruang vektor itu subruang atau bukan. Semoga cukup jelas nih gitu ya. Nah, sebenarnya masih ada banyak contoh-contoh yang lain, kita akan bahas di tutorial atau di PR ya.